Sebagai hukum dasar tertinggi suatu negara, konstitusi haruslah memuat produk hukum yang stabil dari produk hukum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam hormat bagi Dewan Juri serta sivitas pemerhati hukum. Perkenalkan, kami dari kelompok Husni Tamrin. Saya ini Fadilah Putri selaku pembicara pertama, Ria Marwati selaku pembicara kedua, dan Alia Rehana selaku pembicara ketiga. Penyelenggaraan negara diatur dalam konstitusi. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dokumen hukum yang bertujuan menciptakan kesejahteraan negara. Sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. Maka dari itu, kami secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan kontra terhadap hak warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dengan poin warga negara asing tidak memenuhi kualifikasi untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dengan penjelasan bahwa pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara. Maka dari itu, hak perseorangan warga negara asing tidak memiliki urgensi pada konstitusi kita untuk mengajukan permohonan dalam pengujian undang-undang dasar. Suatu konstitusi modern tidak semata-mata mengatur dasar organisasi negara, namun juga harus menjamin kesejahteraan rakyat dalam keberlangsungan kehidupan bernegara. Maka dari itu, undang-undang perlu diuji keabsahannya. Dewan Juri yang terhormat dan sivitas pemerhati hukum, perkenalkan, saya Ria Marwati akan melanjutkan argumentasi rekan saya sebelumnya yang telah dibuat dengan sangat baik. Sebagaimana telah dijelaskan rekan saya sebelumnya, bahwa warga negara asing tidak memenuhi kualifikasi untuk melakukan pengujian terhadap UUD 1945. Selain itu, tidak ada urgensi bagi konstitusi kita jika WNA mengajukan permohonan dalam pengujian UUD 1945. Pengajuan yang sering diajukan oleh warga negara asing berupa 1. Hak asasi manusia, 2. Lingkungan, dan 3. Keimigrasian. Dalam suatu kasus pengajuan terhadap pengujian hukum, seorang warga Nigeria yang tersandung masalah hukum di Indonesia mengajukan pengujian pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Pasal ini mengatur kerugian konstitusional sebagai dasar mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan terbaru atas perkara nomor 137 tahun 2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan yang diajukan seorang warga negara asing dan beberapa orang penasihat hukumnya tidak dapat diterima. Majelis juga memuji putusan Mahkamah Konstitusi nomor 73 tahun 2010 dan putusan nomor 2 sampai 3 tahun 2007 yang menegaskan bahwa rumusan pasal 51 ayat 1 UUNK sudah sangat jelas dan tegas. Intinya, hanya warga negara Indonesia yang berhak, sedangkan warga negara asing tidak berhak. Dalam putusan perkara terakhir ini, Mahkamah menyatakan tidak dimungkinkannya warga negara asing mempersoalkan suatu undang-undang Republik Indonesia. Tidak berarti bahwa warga negara asing tidak memperoleh perlindungan hukum menurut prinsip due process of law. Dengan kata lain, warga negara asing tidak memenuhi kualifikasi yang diatur pasal 51. Indonesia sebagai negara hukum tentu jelas memiliki peraturan tersendiri terhadap keberlangsungan dan tanggung jawab hukum yang berlaku tanpa ada pembatasan hak konstitusional terhadap siapapun. Maka dari itu kami secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa
kami berada pada posisi kontra terhadap hak warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dokumen konstitusi negara yang harus dijaga kehormatan dan integritasnya. Pengujian undang-undang merupakan pilar dari keadilan dan keberlangsungan dalam suatu negara. Melalui pengujian yang teliti, kita dapat menemukan celah kesalahan, mengkoreksi ketidakadilan, dan memperbaiki sistem yang sudah ada, sehingga dapat memperkokoh dan memperkuat fondasi negara hukum yang berkeadilan. Perkenalkan, nama saya Alia Rihana. Saya akan melanjutkan argumentasi dari rekan-rekan yang sebelumnya. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai hak dan wewenang dalam melakukan uji undang-undang terhadap Perundang-undangan 1945. Dari landasan hukum tersebut pula menjelaskan bahwa warga negara asing tidak memiliki hak untuk melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dewan juri yang kami hormati, berdasarkan argumentasi yang telah kami paparkan tadi, dapat kami simpulkan bahwa kami dengan tegas dan lugas untuk kontra terhadap hak bagi warga negara asing untuk melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini bukanlah hanya opini semata. Kami menyimpulkan 2 poin yang dapat memperkuat argumentasi kami. Poin pertama mengenai persyaratan pemohon yang dituangkan di dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menjelaskan salah satu persyaratannya ialah perseorangan dengan warga negara Indonesia. Poin kedua ialah mengacu pada pasal 24C ayat 1 mengenai Mahkamah Konstitusi, di mana menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Indonesia merupakan negara hukum yang berhak memberlakukan konstitusinya berdasarkan kesepakatan warga Indonesia dan para pendiri bangsa. Tentunya dalam memberlangsungkan konstitusi tersebut tidak mengurangi dan tanpa mengurangi hak dari warga negara asing. Demikian pemaparan dari kami kelompok Husni Tamrin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.